Haleluya, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sejahtera buat kita semua. Untuk sidang jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Perapatan yang dapat mengikuti, bersiap untuk online yang ada, bahkan saudara-saudara sekalian, ibu bapak di mana saja berada dapat mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan mulaikan ibadah ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh sehat sampai saat ini. Kami dapat berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing. Kami dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami yakin, di mana ada 2-3 orang berkumpul, maka Roh Allah turun, Roh Kudus bersama. Haleluya. Dapat memuji dan membesarkan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi pujian yang girang-girang dengan penuh sukacita. Biar keluar dari hati kita, muka kita berseri-seri untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan menuntun menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Menopang kehidupan kita sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Haleluya. Di dalam segala situasi Tuhan mengangkat kembali, membangkitkan kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan atau Alkitab. Mari kita akan menyanyi satu pujian penyembahan untuk masuk di dalam firman Tuhan.
Engkaulah perisaiku. Yesus adalah perisai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, peganglah tangan kami ya Tuhan. Engkau adalah perisai kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janganmu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Benar Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau Yesus selalu menopang hidup kami ya Tuhan. Kami orang yang percaya kepadamu. Kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Engkau tetap menopang, memberikan kekuatan. Haleluya. Sehingga apapun yang kami hadapi, Tuhan menangkan kami. Amin. Dan kami siap menerima firman-Mu yang hidup. Ini adalah satu suara isi hati-Mu yang kami siap untuk menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan buka firman Allah. Karena firman Allah pada hari ini dengan tema Tuhan memberikan contoh ada dua iman. Di dalam kita mengiring kepada Tuhan, Tuhan memberikan contoh dua iman. Yang pertama, saudara, Tuhan memberikan contoh, yaitu orang yang mendirikan rumah di atas batu.
Rumah yang berdiri di atas batu itu kuat. Sekalipun apa yang datang, rumah itu tidak akan roboh. Orang berkata, iman itu dari mana? Saudara, kata firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita, masuk di dalam kehidupan kita, dan tumbuh menjadi iman. Itulah iman. Sebab itu Tuhan memperingati kita bahwa di dalam kita mengiring kepada Tuhan ada dua iman. Contohnya, seorang mendirikan rumah di atas batu. Kita lihat di dalam firman Allah, Matius pasal yang ke-7. Rumah adalah bayangan iman kita. Kalau iman kita berdiri di atas batu, maka iman kita kuat. Amin, haleluya. Apapun yang kita hadapi tidak akan roboh. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Matius 7 ayat 25 berkata demikian. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Kalau iman kita, rumah ini adalah iman. Kalau iman kita berdiri di atas batu, banjir, hujan melanda, tetap iman kita kuat. Amin. Saudara, sekarang seluruh dunia dilanda oleh banjir, dilanda oleh hujan, dilanda oleh corona, pandemi yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau kita melihat berita, kita mendengar berita, kita melihat di mana orang banyak yang terpapar, ada yang tertolong, ada yang tidak tertolong, dan kemudian ambulans kering antre menuju ke kuburan. Disyuting lagi dari atas, dibuat video, diperlihatkan kuburan yang sudah tersedia lubang-lubang dan yang sudah ada yang sudah ditutup. Ngeri, saudara, sebagai manusia. Tetapi saudara, kalau kita iman kita taruh berdiri di atas batu, maka kita tidak akan goyah. Haleluya. Dengan situasi apapun. Karena apa? Karena ada firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan buat kita. Amin. Memberikan satu sukacita. Amin. Dengan cara bagaimana, saudara, sukacita itu? Beribadah, bersukacita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Aturan pemerintah kita harus tinggal di rumah. Saudara, kalau tanpa firman Tuhan kita bosan tinggal di rumah, tidak ada kesabaran. Tetapi puji Tuhan, kita umat Tuhan, karena ada firman Tuhan, maka roh Tuhan memberikan roh kesabaran kepada kita. Sehingga apa yang kita hadapi sekarang dengan tenang, dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Apa sebab iman kita tetap teguh, tetap kuat, tidak roboh? Firman Tuhan berkata, apa yang kita lakukan sehingga firman Tuhan itu tetap kuat dan tidak roboh? Ayat 24, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan
orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang yang bijaksana, yang iman kita taruh, tanam, berdiri di atas batu, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan Yesus berkata, orang yang demikian, yang mendengar akan ajaran Tuhan, akan firman Tuhan, dan lakukan, itu adalah bijaksana. Bijaksana kita hadapi tantangan pada masa-masa ini. Bijaksana kita hadapi kesehatan kita. Bijaksana kita hadapi usaha kita. Bijaksana kita hadapi rumah tangga kita yang sekarang harus dengan situasi yang ada. Ada kebijaksanaan sehingga semua boleh teratur rapi karena iman kita ada di atas batu. Haleluya. Puji Tuhan. Contoh yang kedua, orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau rumah didirikan di atas pasir tidak kuat. Kita baca di dalam ayat yang ke-27, Matius pasal yang ke-7 ayat 27 berkata, ini rumah yang berdiri di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kalau iman kita runtuh, roboh, maka terjadilah satu kerusakan yang hebat. Kerusakan jasmani kita, kerusakan rohani kita, kerusakan kesehatan kita, kerusakan ekonomi usaha kita. Banyak kerusakan karena iman kita sudah roboh. Kita mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Terpapar, ada yang tertolong, tidak tertolong. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian dapat berita sudah tidak ada. Sebagai manusia menakutkan. Dan inilah kalau iman kita di pasir, maka hidup ketakutan, hidup kegoncangan, hidup dengan kekhawatiran, sehingga bertanya-tanya, sampai kapan kita harus hadapi COVID-19 ini? Bertanya-tanya seakan-akan, Tuhan kenapa? Kenapa begini? Lama-lama menyalahkan Tuhan. Ada seorang ibu menelepon saya. Ibu itu lebih umur tua sedikit dari saya, dan dia Kristen dari kecil. Dia telepon saya dan bertanya, "Sis, ini kita alami pada saat-saat ini apakah karena dosa kita? Ini apakah Tuhan marah? Ini apakah sudah mau kiamat?" Saya berkata kepada ibu itu, "Sis atau ibu, Tuhan bukan marah, bukan sudah mau kiamat, bukan karena dosa kita, tetapi Tuhan mencintai kita. Dan sekarang kita sedang diuji seperti di ayat di tapis, di saringan. Di saringan, saudara, taruh untuk disaring. Yang bersih turun ke bawah, tapi yang tidak bersih tetap di atas, dan itu akan dibuang. Itulah yang sedang kita alami sekarang. Sebab itu, mari kita lebih setia kepada Tuhan. Beribadah, dekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satu itulah yang virus akan jauh dari kita. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana kalau iman itu di atas pasir, akan roboh, akan hancur, dan hebat kerusakannya. Karena apa, saudara? Karena di dalam ayat 26 berkata, Matius 7 ayat yang ke-26, bunyinya berkata demikian,
Karena setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ini kata Tuhan, bukan kata saya, bukan kata pendeta, tapi ini kata Tuhan. Sebab itu kita harus camkan firman Tuhan yang ada. Jangan kita hidup dalam kebodohan sehingga hancur iman kita, roboh iman kita, sehingga kita hidup di dalam segala ketakutan. Dan akhirnya, saudara, hebat kerusakannya. Tapi marilah kita, iman kita harus di atas batu sehingga tidak roboh. Dan kita boleh melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kalau iman kita roboh, sia-sia semua, kerusakan terjadi. Dan kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-46. Lukas 6 ayat 46 berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini yang kata Yesus kepada setiap orang percaya dan umat Allah. Saudara, mengapa kamu berseru kepada Tuhan? Sedangkan kamu, kenapa kita mau berseru kepada Tuhan sedang kita tidak melakukan apa yang Tuhan ajar, apa yang Tuhan firmankan kita tidak lakukan? Pada saat-saat kita butuh pertolongan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan bertanya, apa engkau sudah lakukan firman Tuhan? Pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, kita merasakan bahagia sekali. Tetapi pada waktu kita merasa kesulitan, pada waktu senang kita tidak lakukan firman Tuhan. Tapi pada waktu kesulitan kita berseru kepada Tuhan. Tuhan berkata, kenapa engkau berseru? Sedangkan yang aku ajarkan, aku firmankan, kata Yesus, kamu tidak lakukan. Kalau kita saja lakukan akan ajaran Tuhan, firman Tuhan, setiap saat kita lakukan, kita dengar benar-benar firman Tuhan di dalam ibadah, dan kita lakukan, maka bukan hanya Tuhan mendengar doa kita, langsung Tuhan turunkan tangan yang penuh belas kasihan untuk menjamah di dalam segala kehidupan kita. Haleluya. Sehingga ada mujizat terjadi. Amin. Sebab itu kita harus pelihara iman kita. Apabila kita berseru pada saat kesulitan, Tuhan pasti menjawab. Haleluya. Yang harus saya tekankan di sini, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara, pada waktu kita sebelum pandemi, sebelum COVID-19, kita dapat beribadah bersama-sama. Dan saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan firmankan. Salah satu saudara lakukan akan memberikan milik Tuhan. Itu sangat perlu, saudara. Saya akan bukakan ini, saudara. Saudara memberikan milik Tuhan sehingga usaha saudara terbuka jalan. Semua hidup damai sejahtera. Saudara memberikan persembahan, membantu pekerjaan Tuhan dalam segala kegiatan. Dan itu ada di dalam firman Allah, saudara. Nah, sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Saudara jangan bermasa bodoh. Sudahlah, kan tante nggak lihat, nggak ada pendeta lihat. Kita utang dulu dah sama Tuhan. Jangan dulu, beri nanti saja. Saudara, Tuhan tilik semua. Sebab itu melalui firman Tuhan, pada hari ini Tuhan berbicara. Dan saya sampaikan, saudara jangan tahan milik Tuhan. Jangan tahan pengorbanan saudara. Karena saudara sudah diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang ada.
saudara sudah diberkati dengan usaha sekalipun barangkali agak menurun tetapi tidak sampai kandas di bawah. Ambillah milik Tuhan. Saudara berkata, nanti aja, kan gak ketemu tante. Saudara sudah dicantumkan di situ. Ada nomor rekening. Jadi jangan berhutang kepada Tuhan. Saya sebagai gembala hamba Tuhan, setiap saya dapat dari saudara, saya harus menarik milik Tuhan dan saya harus mengirim. Karena itu ada di dalam firman Tuhan. Dan kita merasa damai dan sukacita. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang kita diajarkan oleh Tuhan, firman Tuhan, dan kita lakukan. Maka di dalam kehidupan kita merasakan sukacita. Apabila kita berseru kepada Tuhan pada saat-saat kita dalam kesesakan, dalam keadaan tidak